Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Putri Fatwa, NIM 069. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan persepsi saya mengenai materi anatomi tumbuhan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ada cakupan mengenai anatomi, yang kedua manfaat mempelajari anatomi, dan yang ketiga ada beberapa dalil Al-Quran mengenai anatomi. Oke, jadi di sini kita masuk mengenai cakupan ilmu anatomi. Yang pertama ada eidonomi. Nah, eidonomi sendiri itu merupakan studi tentang bentuk dan struktur dari karakteristik eksternal suatu organisme. Contohnya kenampakan luar dari tubuh ikan. Nah, tubuh ikan dilihat dari luar itu ada 3 bagian, yaitu kepala atau caput, yang kedua ada badan atau trunkus, dan yang ketiga ada ekor atau cauda. Selanjutnya yang nomor 2 ada anatomi analitik. Nah, anatomi analitik merupakan suatu studi yang menganalisa bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan mengurutkan preparat dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Contohnya adalah alat eksekresi berupa hati. Jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan yang terakhir ada lobus kuadrat. Lalu selanjutnya yang ketiga ada anatomi deskriptif. Nah, anatomi deskriptif merupakan pendekatan dengan menguraikan setiap sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Di sini contohnya ada sistem lokomosi atau sistem muskuloskeletal, ada sistem kardiovaskuler, sistem nervosum, sistem respiratorius, sistem digestivus, sistem urogenitalis, dan yang terakhir ada sistem sensum. Yang keempat ada anatomi topografika. Nah, anatomi topografika merupakan cara pendekatan dengan menguraikan setiap organ per regio atau per daerah. Contohnya kranium, kolum, truncus corporis yang terdiri atas toraks dan abdomen, serta membrum yang terdiri atas membrum superior dan membrum inferior. Yang kelima ada anatomi komparatif, yaitu anatomi yang mempelajari perbandingan struktur tubuh manusia dengan hewan. Misalnya kaki depan manusia, burung, buaya, kelelawar, lumba-lumba, dan pengarat. Hewan telah dimodifikasi oleh evolusi untuk melakukan fungsi yang berbeda. Tetapi semuanya dapat berevolusi secara evolusioner ke sirip ikan Crossopterygian, di mana susunan tulang dasar pertama kali ditemukan dan didirikan. Sebaliknya, struktur analog mungkin mirip satu sama lain karena mereka melakukan fungsi yang sama, tetapi mereka memiliki asal evolusi yang berbeda dan seringkali struktur yang berbeda. Lalu ada sayap serangga dan burung yang menjadi contoh utama dari hal ini. Yang keenam ada anatomi fungsional. Nah, anatomi fungsional ini mempelajari klasifikasi dan filogeni, konsep homologi dan analogi, serta analisis sistem organ tubuh hewan yang meliputi struktur kulit dan organ indera, sistem kerangka dan otot, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, osmoregulasi, sistem reproduksi, sistem syaraf, serta kelenjar endokrin dalam kaitannya dengan adaptasi dan fungsinya. Yang terakhir, ada anatomi perkembangan. Nah, anatomi perkembangan atau yang biasa disebut dengan embriologi, yaitu cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Topik yang kedua yaitu manfaat mempelajari ilmu anatomi. Apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada beberapa manfaat. Contohnya yang pertama, tindakan untuk mempelajari keilmuan ini akan membantu di dunia kedokteran, khususnya kedokteran hewan, karena di sini kita membahas anatomi hewan. Yang kedua ada pembelajaran keilmuan. Ini juga akan memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup. Yang ketiga, kita dapat mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, ilmu anatomi dalam bidang sejarah akan membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman modern. Dan yang kelima, dalam dunia psikologi, pembelajaran keilmuan ini akan memperoleh perbedaan atas fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologis seseorang.
Kita masuk ke bahasan tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan. Yang pertama ada Quran Surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kesabaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.